Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitra Suhani. Saya dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Saya di sini akan mengoperasikan SPSS atau menganalisis data menggunakan SPSS melalui 3 cara. Yang pertama ada independent sample test, yang kedua ada paired sample test, dan yang ketiga ada one sample test. Saya dari kelas pengantar statistik E3 dengan dosen pengampu Bu Ana. Baik, saya akan memulai untuk menganalisis datanya. Ini adalah data-data yang saya akan analisis. Ini ada nama, kemudian tipenya ini pakai string, kemudian labelnya ini nama responden, kemudian ada jenis kelamin, untuk tipenya ini numerik, kemudian labelnya jenis kelamin. Saya di sini menggunakan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk nomor 1 ini laki-laki dan untuk nomor 2 perempuan. Kemudian ada asal kota, labelnya asal kota responden. Saya menggunakan 3 kota yang berbeda. Untuk nomor 1 ini Malang, kemudian 2 Surabaya, dan 3 Nganjuk. Kemudian ada tinggi badan. Untuk labelnya ini tinggi badan mahasiswa. Ada berat badan, saya menggunakan 2 berat badan, yaitu berat badan ketika waktu SMA dan berat badan ketika waktu kuliah. Kemudian ada motivasi belajar. Untuk labelnya ini motivasi belajar mahasiswa. Kemudian ada IPK. Untuk labelnya IPK mahasiswa. Baik, ini adalah data-datanya. Saya menggunakan sebanyak 30 data dari mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berasal dari 3 kota yang berbeda. Langsung saja saya akan menganalisis data menggunakan cara yang pertama, yaitu independent sample test. Baik, untuk menganalisis data menggunakan independent sample test, yang pertama adalah analyze, kemudian compromise. Kita pilih yang independent sample test. Kemudian di sini ada tes variabelnya, kita masukkan yang tinggi badan mahasiswa. Kemudian untuk grouping variabelnya ini adalah, jadi ini untuk jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 12 anak ini mempunyai rata-rata sebanyak 166,00. Kemudian untuk tinggi badan untuk mahasiswa perempuan mempunyai sebanyak 18 anak mempunyai rata-rata 160,11. Kemudian untuk menentukan apakah ada beda nyata atau tidak ada, maka harus membaca melalui independent sample test-nya, melalui Levin test for equality of variance. Kita lihat untuk sig-nya, ini tertera sebanyak 0,85, yang artinya di atas 0,05. Berarti kita dapat membaca melalui equal variance azimuth-nya. Kemudian melalui t-test for equality of variance, kita membaca di sig-total-nya. Ini tertera sebanyak 0,02, yang artinya di bawah 0,05. Yang berarti hipotesis 0 diterima. Hipotesis 0 diterima ini artinya tidak ada beda nyata antara tinggi badan mahasiswa laki-laki dengan tinggi badan mahasiswa perempuan. Baik, saya akan keluarkan. Kemudian saya akan menganalisis data menggunakan cara yang kedua, yaitu paired sample test. Yang pertama adalah kita analyze dulu, kemudian compromise, kita pilih yang paired sample test. Ini sudah terlihat, ini ada variabel 1, ini saya menggunakan berat badan ya. Untuk variabel satunya ini berat badan waktu SMA masukkan. Kemudian untuk variabel 2-nya berat badan waktu kuliah dimasukkan.
Untuk confident interval ini 95%, kemudian exclude, pass, analyze by analyze, continue. Ini sudah selesai, kemudian klik OK. Dan di sini langsung terlihat untuk hasil outputnya. Saya akan membaca data berat badan waktu SMA sebanyak 50,33. Sedangkan data berat badan waktu kuliah sebanyak 51,33. Kemudian kita lihat korelasinya. Untuk korelasinya ini adalah tertera sebanyak 0,81, yang artinya ini sangat kuat. Kemudian kita lihat sigtotalnya. Ini tertera sebanyak 0,179, yang artinya di atas 0,05, yang berarti hipotesis 0 ditolak. Artinya berat badan waktu SMA ini lebih rendah atau lebih kecil daripada berat badan waktu kuliah. Kita kembalikan. Baik, saya akan menganalisis data menggunakan cara yang ketiga, yaitu one sample t-test. Untuk yang pertama kita analyze, kemudian complement, kita pilih yang one sample t-test. Kemudian di sini ada tes variabelnya, kita masukkan. Tes variabelnya ini saya pakai yang tinggi badan mahasiswa, kita masukkan. Kemudian untuk tes value-nya ini adalah apakah tinggi badan mahasiswa 160. Jadi saya memakai di sini untuk tes value-nya 160. Kemudian ini sudah selesai, lalu kita klik OK langsung. Dan ini sudah terlihat untuk hasil outputnya. One sample test. Baik, saya akan membaca. Berdasarkan data ini dapat dilihat one sample statistiknya itu rata-ratanya itu sebanyak 162,4. Yang berarti ini di atas 160. Kemudian apakah ini signifikan? Kita baca one sample testnya. Di sigtotalnya ini tertera sebanyak 0,017, yang artinya di bawah 0,05. Artinya hipotesis kerjanya ini diterima. Hipotesis kerjanya rata-rata tinggi badan mahasiswa di atas ini adalah 160, yang berarti signifikan dari rata-rata di atas 160. Baik, cukup sekian analisis data menggunakan SPSS yang saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.